Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam, selamat kita bertemu di dalam renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama sedikit merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini, buat hari ini, atas penyertaan, pimpinan, dan berkat Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan terus membekali kami, terus mengingatkan kami, dan terus memberikan kompas bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, ampuni kiranya segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membuka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 dalam ayat yang ke-30 kita membaca ayat ini. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Tema malam hari ini tentang memilih jalan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tentu kita selama ada dalam dunia ini, kita terus diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita diperhadapkan dengan banyak hal-hal yang kita harus putuskan. Tanpa kita keterkecuali siapapun kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Pada malam hari ini dalam ayat yang kita baca, maka pemazmur ini atau sebutlah Raja Daud berkata, "Aku telah memilih jalan kebenaran." Tentu kalau kita mempelajari, merenungkan, ataupun kita menggali perjalanan kehidupan Daud, ada begitu banyak hal yang pernah dia alami. Ada begitu banyak hal yang sudah dia lewati. Ada pengalaman-pengalaman yang dia sudah nikmati, lalui sebagai seorang raja, sebagai seorang anak dalam keluarga, ataupun sebagai pemimpin dalam bangsa Israel. Dalam kehidupan Daud tidak lepas dari yang namanya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini, maka kita membaca ada suatu komitmen, ada suatu hal yang dia nyatakan, yaitu aku telah memilih jalan kebenaran. Daud meresumekan, Daud menyimpulkan dalam kehidupannya bahwa pada akhirnya dia mau memilih jalan kebenaran. Berarti ada jalan ketidakbenaran. Berarti ada jalan ketidakharmonisan dengan Tuhan. Ada jalan ketidaksesuaian dengan Tuhan. Tetapi Daud berkata, aku telah memilih jalan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, ini pun menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana selama ini, apakah kita sudah memilih jalan kebenaran? Atau kita masih memilih jalan diri sendiri? Atau kita masih memilih jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah? Maka pada malam hari ini saya dan saudara diingatkan kembali. Mari pilih jalan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat 17
bahwa kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, maka ketika kita membaca dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24, maka Allah itu hanya bisa dihampiri dengan kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran firman Tuhan. Karena itu, biarlah pada malam hari ini kita mau memilih jalan kebenaran. Maka ada beberapa hal yang kita akan nikmati ketika kita memilih jalan kebenaran. Kita membuka dalam kitab Amsal pasal 11. Kitab Amsal 11 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Amsal pasal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Ya, siapa berpegang artinya memilih jalan kebenaran itu, maka akan menuju hidup. Kita buka kembali dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ketika kita memilih jalan kebenaran, ketika kita berpegang, ketika terus mengejar kebenaran itu, maka firman Tuhan berkata, ada kehidupan yang kita akan nikmati. Kehidupan seperti apa? Kehidupan seperti yang dunia tawarkan kah? Tidak. Tetapi kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan di dalam Yesus Kristus dikatakan satu kehidupan yang dikatakan suatu kebenaran, ya. Kehidupan untuk hari ini, kehidupan untuk hari depan, bahkan kehidupan yang akan masa di depan kita. Bahkan saya yakin kehidupan itu Tuhan berikan kepada kita bukan hanya nafas, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan adalah Tuhan memelihara hidup kita. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memilih jalan kebenaran, maka kehidupan Tuhan akan jamin. Segala kebutuhan kita Tuhan akan jamin. Segala keperluan kita Tuhan adakan. Apa yang saudara saat ini sedang perlukan? Mungkin saudara sedang memerlukan kesehatan. Tuhan akan berikan pemulihan dan kesembuhan. Mungkin saudara sedang memerlukan kebutuhan secara finansial, ekonomi. Tuhan akan menyediakan dengan segala kelimpahannya. Saudara sedang memerlukan jalan keluar atas segala masalah, maka itu pun Tuhan akan berikan. Sebab kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah satu kehidupan yang holistik, menyeluruh, dan itu tersedia bagi kita. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu sedang ada yang sedang mengalami pergumulan. Ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada yang sedang mengalami segala keadaan dan situasi yang tidak mengenakan. Maka firman Tuhan mengajarkan, pilihlah jalan kebenaran. Maka semua apa yang kita perlukan, semua apa yang kita doakan, semua apa yang kita harapkan,
Tuhan akan nyatakan dengan kuasanya yang luar biasa. Karena itu, biarlah renungan singkat pada malam hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk terus berpegang dalam jalan kebenaran. Terus memilih jalan kebenaran. Karena di dalamnya ada kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya kami memilih jalan kebenaran. Dan terus hidup dalam jalan kebenaran. Dan terus berpegang dalam jalan kebenaran. Karena kami dapat menikmati anugerah Allah di dalamnya. Berkatilah umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan berkati umat-umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, dalam nama Yesus berikan jalan keluar. Mungkin di antara umat-Mu ada yang kekurangan, dalam nama Yesus Tuhan berikan kecukupan. Dan Tuhan beracara atas hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami menghadapi pergumulan saat ini. Tuhan tolong hikmati terus bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bahkan kota di mana kami diam pun kami berdoa, biar Tuhan berikan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan, Allah kami yang kekal selama-lamanya. Ampunilah kekurangan kami, kelemahan kami, layakan dan kuduskan terus kami di hadirat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan, selamat malam, selamat kita menikmati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.